Halo, selamat malam Cirita. Halo, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran banget, jelas banget, Ci. Oke. Gimana nih Mm-mm. kabarnya dan yang selalu happy? Mau Harus, market ya Ci. kayak gimana selalu happy Iya, aja. harus, Ci, harus. Hebat nih, Jadi supaya bisa menghibur diri, Ci, kan supaya bener. psikologi tradingnya itu tetap positif gitu ya. Walaupun IHSG-nya merah, psikologi trading tetap positif gitu maksudnya, Ci. Susahnya ya market kayak gini, psikologis trading kita diacak-acak. Iya, bener, bener, Ci. Setuju banget, setuju banget. Dikasih ijo tapi ijo tipis, Ci. Jadi kan kita bingung ya, besok ini mau Iya, gimana nih? bener. Terus kalau Iya, makanya. dikasih hijau, keluar deh. Kayak jualan besok aja deh. Kayaknya besok kayaknya bisa cuannya lebih tebel gitu. Iya, bener, bener, Terus bener, bener. begitu Jadinya, di swing ke bawah, langsung deh bingung. Aduh, tahu gitu gue jual tadi ya. Aduh, cut loss iya, jangan ya. Mikir, 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 tahu tuh udah ARB. iya bener. Udah nyesel kena mental lagi. Iya bener. Oke, oke. Ini ada dari Cuan Troopers kita nih yang bilang, halo Ci, salam Cuan katanya. Ya, salam Iya, Cuan salam juga nih cuan untuk juga para Cuan semua Troopers. buat Kita cuan tetap positif troopers. tapi ya, Harus. harus Kemarin kan harus kita ada tetap positif. webinar kan, yang ada Mm-mm. ngundang Pak Mike juga dari Ekonomi Iya, Support. Itu kan memberikan iya. insight Thank yang you, sangat Ci. berarti. Jadi sebenarnya Mm-mm. memang isinya seperti yang kita udah nonton waktu kita Halloween itu kan memang sedikit Halloween agak strategy. ya agak serem sebenarnya, tapi buat aku sih nggak ada sesuatu yang harus kita takutin. Fakta Mm-mm. maksudnya apa ya, reality itu harus kita hadapin. Jadi tapi bukan kita takutin, tapi kita waspada. Mhm. Oke, Nah, ini setuju banget nih, Ci. Jadi kemarin kita juga habis ada internal meeting dan lain sebagainya kan banyak yang bilang tuh ya bahwa hmm, 2023 resesi, resesi, resesi. iya. Tapi kalau buat kita di Sukor Sekuritas itu kita percaya tahun depan itu tahun resepsi. Ya, jadi bukan resesi tapi resepsi. Jadi ini yang ngomong ini Bro Jason Gozali ini menarik banget ini sebenarnya, Oh, Ci. oke. Iya, seru. Karena kan ini menandakan kita harus tetap optimis. Iya, benar, harus. Iya, Kalau iya. kita negatif, jadi gini, the power of mind. Iya, Kalau setuju. kita pikirnya Setuju banget. positif, we will attract something positif. Kalau kita udah mikirnya negatif, ya udah bener-bener kejadian negatif. Jadi selalu mikirnya gini, kalau market begitu buka, yang Mm-mm. dipikirnya apa? ARA, saham aku ARA hari Amin. ini. Tuh. Ara, 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 amin. Ara, 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 ara. lumayan lah hari ini dapat satu ARA ya, hari ini dapat satu ARA. Iya, iya, iya. Iya. Waduh, saya ada ngelihat satu saham Ara nih, Ci, tadi ada di bank digital. Tapi nanti kita bahas ya, Ci ya. Nanti kita bahas ya, Oke. Ci ya. Heeh. Kita mulainya mungkin dari makro dulu kali ya, Ci. Dari Iya, makroekonomi kita karena kan tema kita pada malam hari ini adalah potensi cuan di kuartal keempat 2022 gitu. Di tengah pesimisme pasar. Gimana iya sih benar. sebenarnya Ci Rita ini melihat adanya potensi cuan di kuartal keempat kita gitu 2022. Bahkan saya dengar-dengar ada teman kemarin yang bilang, kayaknya nggak bakal ada Santa Claus Rally lagi nih tahun ini gitu, Ci. Sudah Oh, sepesimis itu, Ci. Ini iya gimana nih? memang. Kalau lagi Mm-mm. negatif, memang semuanya bawaannya mikirnya selalu yang jelek-jelek Negatif. aja, padahal sih kejadiannya nggak begitu juga ya, maksudnya pasti mungkin nggak semua saham itu rally, tapi tetap adalah Mhm. beberapa yang memberikan potensi gain yang sangat menarik harusnya di akhir tahun. Biasalah itu mah, kayak tahun lalu juga sebenarnya boleh dibilang nggak ada window dressing loh, tapi rally-nya ada. Iya. Window Nah, dressingnya itu. itu nggak terlalu impresif lah, ada tapi nggak banyak. Tetap sih aku Mhm. bilang sih memang tapi so far makro kita lumayan kok. Kemarin trade surplusnya juga masih oke di bulan September, Mhm. walaupun ekspornya slower ya, lebih lebih turun daripada Agustus. Jadi waktu September itu cuma naik 20%, tapi Agustusnya sebenarnya year on year-nya itu 30%. Jadi lebih tinggi, dan import kita juga turun 22% year on year, dibanding waktu Agustus itu kita import naik 33%. Memang ada yang
misal bulan ini atau bulan September ya, maksudnya itu lebih slow daripada Agustus, tapi masih surplus gitu, masih masih oke. Terus decline-nya import itu karena consumer good-nya itu pada turun, jadi karena kenaikan harga BBM subsidi kali ya, jadi karena BBM kita Mhm. naik, jadi demand-nya agak sedikit turun, tapi masih ya masih oke sih, aku bilang masih masih cukup kuat lah, walaupun BBM kita udah naik, tapi kita masih membukukan trade surplus, masih masih cukup bisa dimengerti lah gitu loh. Dan pertumbuhan ekonomi waktu Q3 triwulan kedua juga masih 5,5, masih jauh di atas sebelumnya. Jadi secara makro Indonesia masih nggak jelek-jelek amat lah. Tapi memang kita nggak boleh Mhm. terlalu optimis, tapi kita juga nggak boleh terlalu takut. Karena Mhm. semuanya masih inline kok sama yang diekspektasikan, dan potensi Indonesia untuk resesi juga termasuk negara yang chancesnya itu mungkin lebih kecil dibanding negara-negara lain. Mungkin kayak Iya, iya, gitu. iya, iya. Berarti kita bisa bilang kan memang dari ekonom juga banyak yang bilang ya Indonesia memang kondisi makroekonominya jauh lebih resilient daripada negara-negara lainnya karena kita selamat dari komoditi gitu ya. Iya, Selamat karena benar. komoditi gitu maksudnya ya, Iya, Ci ya. iya, Itu pun yang kita harapkan juga bisa menahan eh, current account kita supaya tetap iya, surplus gitu juga di tahun iya. depan gitu ya, Ci. Uh-uh. Nah, Nah, berarti kalau kita lihat ini kan ke IHSG kita harusnya ijo-ijo melulu gitu ya, Ci. Tapi kan banyak orang yang kecelek gitu kemarin nih sebenarnya nih kayak kita harap wah kita resilient gitu. Tapi ternyata waduh IHSG kita koreksi 6 hari berturut-turut di pekan kemarin gitu, Ci. Iya, Nah, karena ini ini apakah sih. normal gitu, normal terjadi ya, Ci ya? Itu karena Amerika sendiri kan juga koreksinya cukup jauh. Jadi kalau misalnya Iya. negara tetangga kitanya, terutama negara adidayanya koreksi, ya kita sebagai negara kecil yang boleh dibilang negara berkembang, ya pasti nggak akan bisa bisa bertahan deh kalau ngelewatin, kalau semuanya pada koreksi. Pasti yang gini loh, koreksi itu lebih Mm-mm. disebabkan mungkin yang belinya itu nunggu aja, nggak mau beli sekarang, terus yang jual tetap harus jual karena mungkin ada margin call atau ada kebutuhan yang dia harus jual, tapi lack of buyer, jadi yang beli itu nggak ada, buyer itu lebih baik nunggu, Hmm. jadi itu makanya itu buat koreksi karena dia lihat wah Dow Jones minusnya gede nih, ngapain buru-buru makan di kanan gitu, nawar aja deh nunggu di bawah. Nah itu membuat harga saham kita itu terkoreksi. Tapi ada fakta yang menarik di balik ini, yaitu adanya walaupun market kita terkoreksi, tapi asingnya itu inflow loh. Asing kita tuh asing foreign Oh investor iya ya. membukukan net buy sampai di mid Oktober itu 4,6 triliun. Ini berbanding Mm-mm. kontras dengan IDX yang turun minus 2,9% month to date. Jadi indeks kita turun tapi asingnya buy. Jadi ya harusnya yang jualan itu mungkin lebih karena antara ada yang mungkin ada reksadana yang cairin reksadana atau ada uh, lokal investor yang jualan, tapi investor asing itu malah membukukan net buy di bulan Oktober sampai pertengahan Oktober ini, dan secara Mhm. overall secara year to date asing itu masih net buy 73 triliun, dan mereka banyak tuh masuk di banking, di blue chip saya lihat tuh ada RO, ada Unilever, even ada beli PTBA juga loh. Banking-banking pasti gede-gede semua Hmm. dibelilah, BBNI, BCA, BRI. Jadi aku rasa ya masih oke gitu, walaupun indeks kita terkoreksi tapi ada foreign flow masuk ke bursa kita. Mhm. Jadi ya artinya ini emang salah satu hal yang menunjukkan kalau market kita itu resilient gitu ya. Karena Ya gimana pun masih walaupun consider. terkoreksi kita tetap iya, kita tetap dipilih sama investor asing. Nah, Mm-mm. Cik Rita kalau ngelihat indeks harga saham gabungan kita di kondisi-kondisi kayak sekarang nih, ini kan akhirnya ada candle hijau tipis-tipis Mm, gitu ya kemarin benar. sama hari ini. Nah, Yes. kalau kita lihat secara teknikal, secara keseluruhan nih, Ci, ini Mm-mm. IHSG kita, apakah
sepanjang Oktober ini adalah momentum untuk kita mengkoleksi nih, mumpung dia ada di bawah 7.000, di bawah 6.900 gitu. Atau ada potensi Kalau malah dia koreksi dulu kalau lagi lihat, gitu. iya, ini ada dua skenario sih ya. Kemungkinan Mm-mm. ini indeks ini memang technical rebound karena dia kemarin habis turun, turun kemudian membentuk hammer. Hari Iya. Senin itu ada hammer dan hari ini pun masih ada doji. Tapi memang di Bollinger Band itu udah oversold banget, RSI juga udah oversold, memang potensi short term reversal. Nah, rebound jangka pendek ini mungkin akan ngetes resist di 6976 sama abis kalau dia berhasil nge-break 6976 mungkin 7000. Nah, itu angka-angka krusial tuh. Nah, 7000-nya Mhm. itu bertahan apa enggak nih? Kalau dia bertahan dan terus naik, nah itu mungkin kita lebih tenang deh. Tapi kalau di 7000 kemudian dia nggak kuat, koreksi lagi, kita harus waspada. Karena takutnya ini cuman technical rebound, jadi habis Iya. turun, dia rebound, nah habis itu dia akan turun lagi, biasanya itu berpotensi bikin yang lebih rendah daripada yang sekarang. Mungkin kemarin low-nya berapa Hmm. sih? Hari ini kan di 6, hari ini kan 68, Iya. 34 ya, kemarin itu low-nya berapa ya, 6747, jadi Kita itu sempet potensi betul. balik ke 67 atau 66, jadi tetap harus agak hati-hati. Oke, 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 oke. Wah, ini berarti memang karena ada dua skenario, berarti Ya. untuk para cuan troopers ini harus wait and see dan juga mungkin posisinya berarti mending banyakan di cash dulu gitu ya untuk ngelihat Uh, stay invested tapi iya, more to aku sih cash atau gimana tuh, Ci? kalau aku sih gini loh, mungkin lebih ke swing kali ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada Oh, saham paham. yang turun banyak, kita beli. Tapi kalau ada saham Mm-mm. yang udah naik banyak, ya udah kita skip lah, nggak usah Iya, dikejar. iya, iya. Mendingan nggak Iya, untung tapi kita nggak cut loss, ya kan? Kalau iya. misal pengen Amin. beli nih, tapi tapi misalnya udah ARA, ya udah nggak usah FOMO, masih banyak saham lain, ya Iya, kan? Tunggu aja. setuju. Sekarang tahun hati-hati, harus nyantai. Terus nggak boleh kayak beli aja kalau tahun dulu tahun 2020 2009 beli apa aja, pencet apa aja jadi duit. Kalaupun nyangkut nyangkut bentar Iya. pasti naik lagi. Nah sekarang kita lebih hati-hati. Tapi bukannya nggak bisa cuan loh, justru ini tahun ini banyak bisa cuan harusnya karena banyak yang ARB. Iya, iya, iya. Saya harus kasih applause buat cerita, tapi itu fact-nya itu bener banget. Kalau tahun-tahun kemarin, itu kan kita ngelihat kita beli buy apa aja gitu. Kalau kita sabar dikit, Iya, itu langsung langsung rally, terbang. langsung terbang. Bener, bener, bener. Kalau Iya, sekarang ini iya, berarti harus mulai ngerem-ngerem dikit lah ya, Ci ya. Harus bener-bener perhatiin iya, emiten mana yang udah terlalu terbang tinggi, jangan dikejar. Karena yang iya, koreksi juga dan yang menarik banyak untuk bisa diperhatikan. Berarti kalau kita iya. lihat ini, apakah kita mendingan sekarang lebih condong ke blue chip aja gitu, Ci? Enggak Kalau juga. lihat market sekarang Aku ini, bilang supaya sih aman gitu maksudnya. yang aman pasti yang ada news, yang ada story. Nih, misalnya aku Oke. beli blue chip nih. Contoh Mm-mm. aku beli BCA, ada story nggak? Nggak ada. Ya udah, naiknya Hmm, ya pas dia turun, koreksi, ya bisa beli, tapi naik ya paling berapa sih, berapa persen gitu. Tapi kalau saham-saham yang ada story, misalnya contoh ya, kayak Penin Bank nih, kan itu ada iya. potensi bahwa itu ada M&A. Kalau ada M&A itu something yang bisa menjadi turnaround story, apalagi untuk saham Penin yang boleh dibilang M&A ini udah dinanti-nanti orang berpuluh-puluh tahun. Dari tahun saya di kantornya masih di gedung Deutsche Bank sampai saya udah pindah 3 kantor pun itu belum terjadi gitu loh. Nah tapi kalau sampai kali ini misalnya benar-benar itu terjadi, people will not sell on news on this Oke. Penin Bank ya, people will buy on news karena orang nggak ada yang percaya, kayak nggak mungkin lah, nggak mungkin. Begitu kejadian bener, akhirnya kita beli, exitnya di mana, di tender offer Oke. gitu. Jadi beli selalu yang ada news lah, misalnya kayak saham-saham EBT nih, aku suka yang Mm-mm. EBT, bukan EBT ya, maksudnya Uh-uh. energi terbarukan gitu, karena kan energi kan semua udah mahal, kita mesti Betul, green, betul. go green. Jadi kayak Iya, iya. saham-saham yang kayak gitu, apalagi kita ada roadmap beralih ke
energi terbarukan. Jadi beli yang ada story Betul, lah. betul. Kalau ada story tuh kan seru gitu. Nuansa ada cerita, ada berubahnya. Kayak misalnya Iya, Bumi kemarin juga kan bukti karena adanya perubahan investor masuk, ada story kan. Jadi yang betul. tadinya utangnya banyak, sekarang utangnya jadi zero debt, ya kan. Mm-mm. BRMS Iya, iya, juga iya, begitu iya, ada iya. berita dia bangun ininya Palu, yang di Palu langsung naik. Pokok buy yang ada cerita, Mm-mm. yang ada story. Iya, 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 iya. Yang ada turnaround story apalagi ya. Dan Ya, juga itu lebih ya, kencang pastinya. menarik, menarik, menarik. Oke, Ci, ini saya happy banget nih tiap kali ngobrol sama Cirita pasti Iya, aku juga. ada lucu-lucunya. Jadi nggak terlalu serius gitu, Ci. Ih, jangan serius dong, kita Oke, tuh oke. trading ya atau invest harus Iya. fun, harus di enjoy. eh, Jadi kita bisa mikir. Kalau terlalu tegang ya, kagak bisa mikir. Tahu-tahu depan mata lewat, arah udah kagak sempet beli. iya, iya. Iya, makanya bener-bener ini juga banyak banget nih. Ini Mm-mm. adalah mungkin Cuan Troopers dan juga followers Cerita ini udah banyak banget nih yang nanya-nanya tentang emiten-emiten. Nanti akan kita Mm-mm. bahas satu persatu gitu ya, Cuan Troopers. Tapi saya pengen tanya ke Cirita terkait dengan Mm-mm. sektoral gitu, Ci. Banyak yang bilang di Mm-mm. Q4 ini kok kayaknya konsumsi bakal punya panggung gitu, istilahnya Bener, punya panggung gitu di kuartal 4. consumer ya. Pendapat Cirita, iya, consumer Iya, yang cyclical dan non cyclical. iya, yang non cyclical atau consumer mungkin beberapa yang gede-gede yang biasa suka dibeli sama asing tuh kayak Unilever. Mm-mm, Unilever tuh mm-mm. mungkin dapat katalis dengan diuntungannya turunnya harga CPO. Walaupun dia sebenarnya Iya. eh, udah hedging sih biasanya dia beli hedging tuh 3 sampai 6 bulan. Jadi bisa turun sekarang mungkin berasanya nantilah beberapa bulan kemudian. Tapi entah kenapa teknikalnya saham consumer tuh rata-rata menarik. Kayak Unilever hari ini Hmm. berpotensi catnya membentuk cup and handle. Jadi Mhm. Unilever itu juga menarik karena kenapa consumer ini menarik karena dianggapnya defensif. Jadi itu kayak Iya. mau orang kayak gimana pun itu kan kebutuhan. Tapi ya Unilever juga mempunyai sisi tough-nya ya karena kan sekarang Mm-mm. bersaing ketat nih banyak sekali brand baru di segmen home and personal care kan banyak yang baru. Terus untuk dia punya share-nya juga sekarang banyak nih skincare lokal yang bagus-bagus juga. Tapi di mana tetap ada pricing power sama loyalitas mereknya itu tetap kan kayak orang tuh udah biasa pakai mereknya dia nggak bisa ganti deh ke merek lain. Nah itu kan loyalitasnya tetap ada. Nah untuk Unilever, ICBP juga menarik karena kinerjanya juga kemungkinan juga masih akan baik karena harga gandum kan juga mulai turun. Terus udah gitu, Mm-mm. ICBP juga udah naikin harga rata-rata jual, average selling price-nya juga udah naik 9%, dari April kan udah naik 4%, terus Juni juga dia naik 5% lagi, terus di mana ICBP sini juga ada market leader sekitar 70% pangsa pasar yang dipegang, jadi secara teknikal juga chartnya membentuk rounding bottom, jadi ini dua ini sebenarnya menarik ya untuk diperhatikan ya.